Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johanna Dwi Saputra. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia berupa video, yaitu menganalisis sebuah karya ilmiah. Saya akan menganalisis sebuah karya ilmiah yang berjudul Analisis Uji Kelayakan Transformator Arus Penyulang Surabaya berdasarkan uji rasio gardu induk Talang Ratu yang dibuat oleh Muhammad Yasir. Bagaimana hasil analisisnya? Kita lihat di videonya. Let's go! Proteksi sistem tenaga listrik berfungsi melindungi peralatan seperti generator, transformator, dan jaringan listrik dari gangguan seperti hubung singkat, beban lebih, dan tegangan lebih. Gangguan tersebut dapat merusak peralatan dan menurunkan keandalan penyaluran listrik. Salah satu peralatan proteksi penting di gardu induk adalah current transformer atau CT. Dalam bahasa Indonesianya itu transformator arus. CT berfungsi menurunkan arus besar menjadi arus yang lebih kecil, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran dan sistem proteksi. CT juga mengirimkan informasi arus ke relay proteksi untuk mendeteksi dan mengamankan dalam sistem saat terjadi gangguan. Untuk memastikan CT bekerja dengan baik, dilakukan pengujian rasio CT, yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan nilai yang tertera pada nameplate sesuai standar IEC 600441. Pengujian ini penting untuk menjaga akurasi pengukuran, keandalan sistem proteksi, dan kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Selanjutnya kita akan memasuki bagian analisis hasil karya ilmiah buatan Muhammad Yasir. Apa saja kesalahan-kesalahan yang terdapat di karya ilmiah tersebut? Mari kita cek. Halo semuanya, sekarang kita akan melakukan pengecekan dan perbaikan apa saja kesalahan-kesalahan yang ada di laporan akhir Muhammad Yasir. Langsung saja kita lihat di bagian awal, yaitu bagian cover. Dia menggunakan spasi 1,5 di bagian judul, yang dimana seharusnya di bagian judul itu menggunakan hanya satu spasi. Lanjut di bagian lembar pengesahan, dia juga menggunakan 1,5 spasi di bagian judul. Jadi itu bisa diperbaiki dengan menggunakan satu spasi. Terus di bagian lembar pengesahan ini ada kata oleh, itu menggunakan awalan kapital, yang dimana seharusnya semua huruf itu kapital, mengikuti namanya yang menggunakan kapital semua. Oke, selanjutnya kita di bagian daftar isi. Bisa dilihat di bagian babnya itu sudah benar menggunakan bold atau huruf tebal, tetapi seharusnya di bagian subbab itu juga menggunakan bold atau huruf tebal. Nah, itu bisa diperbaiki lagi dengan menggunakan huruf tebal. Selanjutnya ini bagian yang paling menonjol di laporan ini. Bisa dilihat di bagian atas. Bagian atas laporannya itu menggunakan logo Polsri, yang seharusnya pada laporan akhir itu tidak menggunakan logo Polsri. Nah, pada laporan akhir Muhammad Yasir ini di seluruh halaman itu menggunakan logo di atas lembarannya atau di bagian headernya. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian tujuan. Nah, di bagian tujuan ini kita lihat di kata setelah sebagai berikut itu menggunakan titik 2, yang dimana seharusnya itu hanya menggunakan tanda baca titik saja. Mengapa? Karena setiap poin yang ada di bagian tujuan tersebut itu menggunakan awalan huruf kapital, yang dimana awalan huruf kapital itu bisa digunakan ketika sudah ada kata titik sebelum katanya. Oke, selanjutnya ada kesalahan penggunaan kapital, yaitu pada kata ketika itu dia menggunakan awalan kapital, yang dimana seharusnya
tidak menggunakan kapital. Mengapa? Karena sebelum kata ketika itu dia tidak menggunakan tanda baca titik, jadi bukan kalimat baru. Jadi seharusnya tidak menggunakan kapital. Oke, selanjutnya ada bagian kata adalah. Di sini ada kata adalah. Itu seharusnya menggunakan awalan kapital karena itu kalimat baru atau awalan kalimat. Terus ada kata transformator juga dia tidak menggunakan kata. Terus juga ada kata transformator yang dimana tidak menggunakan awalan kapital padahal awal kalimat. Ada beberapa kata tipe yaitu kata transformator yang dimana itu salah, yang benar itu transformator. Terus ada kata di atas yang dimana seharusnya kata di dan atas itu harus dipisah, tidak digabung. Dan juga ada kata di titik yang dimana itu harus dipisah juga, di dan titik. Terus ada beberapa akhir kalimat yang tidak menggunakan titik. Kita lihat di bagian ini ada tidak menggunakan titik, sini ini tidak menggunakan titik, ini juga banyak sekali bagian-bagian yang tidak menggunakan kata titik. Selanjutnya kita akan melihat kesalahan penyimbolan dalam karya ilmiah. Di sini kita lihat setelah kata subbab itu sudah benar, dia menggunakan huruf Arab satu dan seharusnya poin terbaru setelah satu itu harus menggunakan A kecil bukan A kapital, dan juga dia menggunakan poin titik-titik itu seharusnya tidak ada atau tidak digunakan dalam karya ilmiah. Oke teman-teman, setelah kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada di laporan akhir buatan Muhammad Yasir, meskipun tidak banyak yang bisa saya analisis, tapi mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi tanpa kesalahan atau minim kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian kesimpulan dari karya ilmiah buatan Muhammad Yasir. Apa kesimpulannya? Kita lihat di selanjutnya. Cekidot. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan pada karya ilmiah buatan Muhammad Yasir, yaitu berdasarkan hasil pengujian ekstasi menggunakan MRCT, nilai tegangan jenuh aktual pada core proteksi dan metering berada di atas nilai tegangan jenuh minimum yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa transformator arus atau CT 20 kV penyulang Surabaya masih memenuhi standar SPLN T3003-1 2011 dan layak digunakan dalam sistem tenaga listrik. Selain itu, hasil pengujian error rasio menunjukkan bahwa nilai kesalahan pada kedua core masih berada di bawah batas maksimum. Perbedaan yang kecil antara hasil pengukuran dan perhitungan juga merupakan penunjuk tingkat akurasi yang baik, sehingga CT dinyatakan masih layak beroperasi untuk fungsi pengukuran maupun proteksi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.